Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ruang Sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu siang 13 Mei 2026 lalu, tampak tenang. Majelis Hakim duduk serius di kursinya dan kemudian membuka agenda sidang dengan pemeriksaan ahli dalam perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Pendeta Deddy Saputra. Namun di balik suasana formal itu, persidangan sesungguhnya sedang membahas sesuatu yang jauh lebih sensitif daripada sekedar rangkaian kata-kata tentang bagaimana bahasa dapat berubah menjadi bara api yang memantik kemarahan publik. Hari itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli bahasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS, Iskandar Syahputra. Di hadapan majelis hakim, Iskandar menjelaskan setiap ucapan, simbol maupun bentuk komunikasi selalu mengandung maksud tertentu dan berpotensi melahirkan tafsir di tengah masyarakat. Menurut dia, dalam ilmu linguistik, pesan tidak hanya dipahami dari kata-kata yang diucapkan secara langsung. Nada bicara, simbol yang digunakan, hingga konteks penyampaiannya ikut menentukan bagaimana masyarakat menangkap satu pesan. Karena itu, ketika video yang dipersoalkan memuat lagu religi Islam atau selawat, perhatian publik langsung tertuju pada maksud penggunaan simbol tersebut. Terlebih, simbol keagamaan itu digunakan oleh seseorang yang berasal dari agama berbeda. Dalam pandangan ahli, pertanyaan semacam itu muncul karena agama di Indonesia bukan sekedar urusan pribadi, tapi menyatu dengan identitas sosial, budaya, bahkan harga diri kolektif masyarakat. Karena itu, simbol agama bukan hanya lambang keyakinan, melainkan sesuatu yang dianggap suci oleh pemeluknya. Persidangan kemudian memasuki pembahasan sejumlah ucapan terdakwa yang menjadi barang bukti. Salah satunya ialah kalimat "berapa harga agama Islam?". Menurut Iskandar, dalam perspektif bahasa, ucapan yang menempatkan agama dalam konteks tidak berharga dapat dipahami sebagai bentuk penghinaan terhadap keyakinan orang lain. Sebab agama bagi pemeluknya memiliki nilai sakral yang tidak dapat diukur secara materi. Dalam konteks bahasa, itu sudah masuk merendahkan atau menghinakan agama orang lain, kata Iskandar. Ahli bahasa itu juga menyoroti bagian video yang membahas tentang kisah anjing Ashabul Kahfi. Menurut dia, cara penyampaian narasi cenderung bernada sindiran terhadap agama Islam. Pilihan kata dan gaya penyampaiannya dinilai mengarah pada bentuk ejekan yang dapat menyinggung umat Islam. Tak berhenti di situ, Iskandar juga membahas pernyataan yang berkaitan dengan ajakan pindah agama atau murtad. Menurut dia, isu perpindahan keyakinan merupakan persoalan yang sangat sensitif di Aceh, daerah yang dikenal kuat memegang nilai-nilai Islam. Karena itu, ucapan tadi dinilai berpotensi memicu keresahan sosial, terutama jika disebarkan melalui media digital yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Bagian yang paling menyita perhatian dari sidang itu ketika pembahasan menyentuh Nabi Muhammad SAW. Dalam video yang dipersoalkan, terdakwa Deddy Saputra disebut menggunakan istilah gundik-gundik saat membahas Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Iskandar, kata gundik dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi negatif karena identik dengan perempuan simpanan di luar hubungan pernikahan yang sah. Padahal Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang sangat dimuliakan umat Islam. Karena itu, penggunaan istilah bernilai negatif ketika merujuk kepada Nabi Muhammad dapat dipahami masyarakat sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol suci agama Islam. Nabi Muhammad adalah tokoh yang sangat dimuliakan umat Islam. Kalau ada pernyataan yang merendahkan beliau, itu bisa dipahami sebagai penghinaan. Begitu tegas Iskandar dalam kesaksiannya. Selain ucapan verbal, ahli bahasa itu juga menyinggung penggunaan istilah Aceh Serabi Yerusalem yang tercantum dalam profil TikTok terdakwa. Sebab selama ini Aceh dikenal luas sebagai julukan Serabi Mekah. Itu sebab menurut Iskandar, perubahan istilah tadi dapat memunculkan tafsir negatif di tengah masyarakat.
Meski secara historis Yerusalem pernah menjadi arah kiblat umat Islam, tapi publik hari ini lebih mudah mengaitkannya dengan identitas Yahudi dan Israel. Karena itu, penggunaan istilah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan simbolik tertentu terhadap Aceh. Kalau dimaknai dalam konteks masyarakat, itu seperti mengatakan Indonesia ibu kota Israel, kata dia. Perkara penistaan agama di Indonesia memang hampir selalu bergerak melampaui ruang hukum. Ia tidak berhenti pada soal siapa berbicara dan apa yang diucapkan, melainkan menyentuh rasa aman kolektif masyarakat. Di negeri yang dibangun di atas keberagaman seperti Indonesia, agama memang bukan hanya keyakinan pribadi, tapi melekat pada identitas sosial, sejarah, hingga kehormatan komunitas. Karena itu, ketika agama dilecehkan, yang merasa tersinggung bukan hanya individu, tetapi kelompok dalam jumlah besar. Satu kalimat dapat dianggap menyerang keyakinan jutaan orang sekaligus. Dalam bentuk konflik horizontal di Indonesia, unsur penghinaan agama kerap menjadi pemanti awal. Kerusuhan massa sering lahir bukan karena perbedaan teologi, tapi akibat ucapan provokatif yang dianggap menghina simbol agama tertentu. Di era media sosial, situasi menjadi jauh lebih rumit setelah potongan video pendek dapat menyebar dalam hitungan menit tanpa konteks yang utuh. Publik bereaksi cepat, sementara proses klarifikasi hukum tetap saja berjalan lambat. Akibatnya, memunculkan kemarahan massa yang sering terbentuk lebih dulu sebelum fakta diuji di pengadilan. Di Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan hukum yang cukup jelas. Pasal 156A KUHP melarang setiap orang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Namun batas antara kritik terhadap ajaran dan penghinaan terhadap agama seringkali menjadi wilayah abu-abu. Kritik akademik dan diskusi sejarah seharusnya tetap mendapat ruang dalam negara demokrasi. Tetapi ketika bahasa berubah menjadi ejekan, pelecehan simbol suci atau penghinaan terhadap tokoh agama, maka persoalan memasuki dimensi yang berbeda. Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang sensitivitas tinggi terhadap isu agama. Di wilayah yang identitas keagamaannya sangat kuat, simbol-simbol Islam memiliki posisi sakral dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, ucapan yang dianggap merendahkan agama dapat memicu reaksi yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Sementara itu, dalam persidangan pekan lalu, penasihat hukum terdakwa sempat mempertanyakan kapasitas Iskandar sebagai ahli bahasa. Tim kuasa hukum juga mengaku mengalami kesulitan untuk memperoleh salinan video lengkap yang dijadikan barang bukti perkara. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauji bersama Hakim Anggota Zainal Hasan dan Said Hamrizal. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Mursyid. Adapun terdakwa didampingi tim penasihat hukum dari tim advokasi Kerukunan Umat Beragama Nusantara, Irfan Fahmi, Joyce Hutagaul, dan Dian Sinaga. Persidangan akan kembali dilanjutkan pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.